Bagaimana mengusir mereka? Sally bertanya. Aku tidak tahu, pukulan kami percuma. Mereka bisa menghindar. Si jenius Ali tidak bisa diharapkan sekarang. Dia sejak dulu benci burung. Ali sedang panik. Aku mungkin bisa menghilang untuk menghindari burung-burung pemakan daging. Tapi aku tidak bisa membuat yang lain ikut menghilang. Aku mencengkeram surai harimauku. Ayolah, pasti ada cara mengalahkan burung-burung ini. Awas, Ali! Di belakang, Ili berseru kencang. Masker Ali terlepas dan buah beri persis menghantam wajahnya. Meledak, terhirup oleh Ali. Racun itu cepat sekali bekerja. Tubuh Ali langsung lunglai di atas punggung harimau dan terjatuh. Sally menjerit melihatnya. Apa yang harus kulakukan? Aku menghentikan harimauku, kembali ke belakang membantu Ali. Ili menarik tubuh Ali, bergegas memindahkannya ke harimaunya. Tapi kami punya masalah berikutnya. Harimau-harimau kami juga mulai menghirup asap ungu itu. Harimau Sally mulai bergerak lambat. Kami benar-benar terdesak. Harimau yang kunaiki mengaum, suaranya menggelegar. Ia bisa merasakan aku yang semakin terdesak. Tapi aumannya percuma. Burung-burung itu tidak takut, semakin ramai berkumpul di atas kepala, terus menghujani kami dengan buah beri. Di sekitar kami dipenuhi asap ungu. Apa yang harus kulakukan? Cepat atau lambat, aku pasti akan menghirup asap racun ini. Menghilang. Bagaimana membuat kami semua menghilang dari burung-burung ini? Saat kami sudah benar-benar terdesak, Sally juga sudah lunglai menghasap asap ungu. Aku terpikirkan sesuatu. Aku memang tidak bisa membuat kami menghilang serentak. Tapi aku bisa membuat burung-burung itu tidak bisa menemukan kami. Tidak ada lagi waktu. Aku mengangkat tangan kananku ke udara, berkonsentrasi penuh. Ini cara terakhir. Semoga bekerja. Splash. Seperti ada yang menuangkan tinta gelap. Sekitar kami menjadi gelap gulita. Seperti ada yang mematikan lampu. Radius hingga 50 meter di sekitar kami gelap total. Sarung tangan bulanku telah menyerap seluruh cahaya yang ada. Itu salah satu kekuatan yang dimilikinya. Burung-burung itu berhenti bersiul, digantikan cuitan panik. Mereka mulai terbang tidak terkendali, menabrak pohon, dahan-dahan. Yang lain malah melintas menghirup asap ungu yang mereka ciptakan, jatuh menggelepar di dasar hutan. Ideku berhasil. Burung-burung yang terlihat indah tapi mematikan itu tidak bisa terbang dalam situasi gelap. Jangankan untuk menemukan kami, mereka seperti kehilangan kendali harus terbang kemana. Hewan ini aktif di siang hari, tidak bisa terbang di malam hari. Tidak ada lagi nyanyian indah seperti kor, juga gerakan lincah seperti menari di atas pundak-pundak kami. Burung-burung pemakan daging itu kabur, segera terbang menjauh menuju cahaya terang di kejauhan. Setelah memastikan burung-burung mematikan itu telah benar-benar pergi, aku mengembalikan cahaya di sekitar kami. Aku menurunkan tanganku. Situasi kami buruk. Ali dan Sally pingsan, meringkuk di atas rerumputan. Harimau yang mereka juga seperti kehilangan tenaga. Kedua harimau itu tetap bisa berdiri, tapi tidak sekokoh sebelumnya. Kedua harimau itu sempat menghirup asap ungu. Bagaimana kondisi mereka? Aku bertanya kepada Ili, melepas masker kain. Ili baru saja memeriksa Ali dan Sally. Ili berpengalaman mengatasi situasi seperti ini. Dia pernah diajarkan pertolongan pertama dalam situasi darurat di Akademi Klan Bulan. Racun buah beri itu tidak mematikan, hanya membuat pingsan. Sampai kapan mereka siuman? Ili menggeleng. Aku tidak bisa menebaknya, Rah. Mungkin beberapa jam. Jika ada Af di sini, dia bisa mengobati dengan sentuhan tangannya. Aku tidak memiliki kekuatan itu. Aku membutuhkan obat-obatan yang sayangnya tidak tersedia. Air kita juga habis. Tidak ada cara membangunkan Ali dan Sally. Kita hanya bisa menunggu mereka siuman sendiri. Kita tidak bisa menunggu di sini, Ili. Kita harus terus bergerak. Aku menatap langit-langit hutan. Matahari semakin turun. Bayangan pohon semakin panjang. 2 jam lagi malam akan tiba. Ili mengangguk. Dia mengusulkan agar Sally diletakkan di harimauku, sedangkan Ali di harimau Ili.
Aku bisa melanjutkan perjalanan sambil memegangi mereka berdua. Aku setuju. 5 menit setelah memastikan Sally dan Ali tidak akan terjatuh, aku memegang surai harimauku menyuruhnya maju. 2 ekor harimau yang sempat menghirup asap beracun berlari di belakang dengan pelana kosong. 2 harimau itu masih bisa berlari cepat. Ili memutuskan memutari area tumpukan kerangka utuh. Kami melaju dengan hati-hati. Aku sudah tahu cara mengatasi burung-burung lucu menggemaskan ini. Setiap kali ada 1-2 mendekati kami, mulai bersiul, loncat menari-nari, membuat pertunjukan menipu, aku mengangkat tangan kananku. Splash, menyedot cahaya, tidak banyak. Cukup membuat gelap gulita radius 10 meter. Burung-burung itu berhenti bersiul, mencuit pelan, dan terbang menjauh. 1 jam berlalu, hingga kami benar-benar meninggalkan area itu. Tidak ada lagi kerangka tulang hewan yang terlihat. Hutan mulai terdengar ramai. Beberapa rusa berlari melintas. Aku baru merasa aman dari kawanan burung pemakan daging. Kami kembali menuju ke utara sebelum Ili tiba-tiba menghentikan harimaunya. Ada apa lagi? Kamu mendengar suara itu, Rah? Suara apa? Aku mendongak sambil memperbaiki posisi tubuh Sally di depanku. Hanya derik serangga yang terdengar. Aku tidak mendengar suara lain. Tapi tunggu sebentar. Aku mendengarnya. Ini benar, ada suara lain di kejauhan. Itu suara apa? Aku bertanya cemas, jangan-jangan masalah baru. Ili tertawa menggeleng. Wajahnya yang kotor karena serangan burung-burung pemakan daging terlihat riang. Aku berani bertaruh, Rah. Tebakanku pasti benar. Itu suara air terjun. Ayo bergegas. Air terjun. Ili sudah menggebah harimaunya ke arah suara. Aku mengikutinya. Kami sudah kehabisan air sejak tadi. Jika itu benar suara air terjun, itu kabar baik. Semakin dekat, suara itu semakin lantang. Ili mempercepat gerakan harimau, berlari di sela-sela pohon talas raksasa. Dasar hutan yang lebih lembab dipenuhi jamur-jamur besar. 1, 2, seperti payung sungguhan. Juga pakis-pakis bergulung tinggi. Aku tidak sempat memperhatikan. Aku konsentrasi menjaga agar tubuh Sally yang masih pingsan tidak terjatuh. Kawanan monyet terlihat berkejaran di dahan-dahan. Riuh rendah melihat kami. Juga burung-burung pemakan buah dengan paruh besar terbang pergi menjauh. Di sekitar kami ada banyak pohon yang sedang berbuah, mengundang banyak hewan berkumpul. 15 menit terus menuju arah suara, kami akhirnya tiba. Aku mendongak menatap tidak berkedip. Inilah sumber suara berdebam dari kejauhan. Indah sekali. Lihatlah, di depan kami sebuah air terjun setinggi 100 meter lebih. Dari puncaknya menghunjam jutaan liter air terus-menerus, berdebam mengenai bebatuan besar di bawahnya. Ada kolam luas di depan kami menampung air terjun, lantas mengalirkan ke sungai besar. Butir-butir air kecil terbang memenuhi sekitar, membuat basah wajah. Larik cahaya matahari terakhir masih terlihat di atas air terjun. Kemilau senja menambah pesona ngarai. Ili menurunkan Ali ke atas rerumputan di tepi kolam, mendudukkannya bersandarkan pohon talas besar. Lantas dia membantuku menurunkan Sally, mendudukkannya di sebelah Ali. Ili membasahi kain masker dengan air segar. Meremas kain itu kemudian mengusapkannya lembut ke wajah Sally, mengeluarkan bunga perdu dari peternakan lebahana, mendekatkannya ke hidung Sally. Sally mulai siuman, matanya mengerjap-ngerjap. Aku menghela napas lega. Berikan dia madu dicampur dengan air, Rah, Ili berseru. Tidak perlu diminta 2 kali, aku bergegas mengambil tabungku. Segera ke kolam air terjun, mencampur madu dengan air, lantas meminumkannya kepada Sally. Kita ada di mana? Sally bertanya pelan menatapku. Wajahnya yang pucat mulai berwarna. Di tempat yang aman, Sel. Itu suara apa? Air terjun. Indah sekali bukan? Aku menunjuk ke depan. Mata Sally mengerjap-ngerjap melihatnya. Panca inderanya mulai bekerja normal. Ali membutuhkan waktu lebih lama untuk siuman. Ili berkali-kali mengelap wajahnya, lehernya, mendekatkan bunga perdu yang beraroma tajam. Sally sudah bisa berdiri, sudah bisa ke tepi kolam,
ketika akhirnya Ali siuman. Ali langsung berteriak-teriak panik. Burung, burung! Tangannya memukul-mukul ke depan. Ali hampir memukul Ili. Pergi sana, pergi! Ili memegang lengan Ali erat-erat berseru. Kita sudah aman, Ali, sudah aman. Aku sebenarnya mau tertawa melihatnya. Tapi melihat wajah pucat Ali tersengal berhenti memukul, aku batal tertawa. Aku berjongkok membantunya minum air madu dari tabung. Bagaimana burung-burung itu akhirnya pergi, Rah? Ali bertanya pelan. Rasa ingin tahunya selalu tinggi dalam kondisi apapun. Kamu berhasil menakutinya dengan pemukul kasti itu, Ali. Aku nyengir menjawab asal. Kamu jangan bergurau, Rah. Ali masih lemas duduk bersandar pohon talas besar. Aku menahan tawa. Besok-besok akan kujelaskan kalau kondisi Ali sudah membaik. Matahari sudah tenggelam. Malam telah tiba. Sekitar kami dengan cepat gelap. Kami memutuskan bermalam di depan air terjun. Ili mencari tempat yang lebih kering, jauh dari percikan butir air. Kami meletakkan daun talas raksasa sebagai alas tidur dan menyalakan api unggun agar terasa hangat, karena kabut kembali turun dengan cepat dan udara terasa dingin. Malam ini kami tidak hanya menghabiskan sepotong roti. Ali yang mulai segar dan masih lapar menunjuk pohon yang berbuah lebat di sekitar kami. Bagaimana kalau beracun? Sel khawatir. Kawanan monyet tidak akan memakannya kalau beracun, Sel, Ali menjelaskan. Aku mengangguk, pohon-pohon itu tinggi, tugasku mengambilnya. Aku tidak memanjatnya, aku lakukan seperti memetik buah kelapa untuk di kalian bulan. Aku hanya mengarahkan tanganku ke atas. Suara berdentum terdengar nyaring, membuat kawanan burung terbang menjauh. Buah itu berjatuhan karena pukulan jarak jauh. Aku tidak tahu itu buah apa, kulitnya tebal, harus direkahkan. Ili menggunakan tombak peraknya. Isi buah ini seperti jeruk, tapi berwarna merah. Airnya banyak, terasa manis, dan daging buahnya lembut. Kami sudah bosan makan roti, jadi ini selingan yang menyenangkan.